Bayang Kisah sendirian jen di tengah hot dan gelap total. Hanya ada suara napasmu sendiri yang terengah-engah dan perasaan aneh bahwa kamu tidak sendirian. Pernahkah kalian saking marahnya dengan hidup, saking stresnya, sampai kalian mengutuk segalanya dengan suara keras? Lalu tiba-tiba sadar ada sesuatu di dalam gelap yang sedang mendengarkan dan setuju dengan kalian. Kalau pernah, coba komen di bawah. Karena malam ini, gua mau ceritain kisah nyata yang dialami seorang kurir bernama Bimo. Duduk yang tenang dan dengarkan baik-baik. Bimo, umurnya 29 tahun. Kalau ditanya gimana hidupnya sekarang? Hancur, pinjol, pinjaman online, menumpuk gara-gara kebiasaan judi bola. Cicilan motor udah nunggak 3 bulan. Dan yang paling bikin kepalanya mau pecah, istrinya baru aja bawa baju minggat ke rumah mertua pagi tadi. Semua gara-gara sifat Bimo yang emosian, gampang meledak, dan kasar kalau lagi banyak pikiran. Bimo ini tipe manusia yang keras kepala. Dia nggak percaya sama sekali hal-hal gaib atau mistis. Setan, hantu, katanya selalu kalau lagi nongkrong. Lebih seram ditagih debt collector pas dompet kosong daripada ketemu pocong. Hari itu, akhir bulan. Bimo harus kejar target tutup poin di aplikasi kurirnya. Kalau nggak tembus, bonus bulanannya hangus. Waktu di jam tangannya sudah menunjukkan pukul 17.30 sore. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan yang kotor, berbaur dengan abu-abu pucat. Menjelang maghrib, waktu di mana orang tua zaman dulu selalu melarang anak-anaknya keluar rumah. Pantangan, tiba-tiba, ting! Satu notifikasi orderan terakhir masuk ke HP-nya. Bimo mengerutkan dahi saat melihat layar. Alamatnya aneh. Koordinat map-nya terlihat kabur. Cuman mengarah ke satu titik antah berantah di seberang Alas Ketonggo. Kalian tahu Alas Ketonggo, Ngawi? Itu bukan hutan biasa. Itu adalah salah satu pusat kerajaan gaib terbesar di tanah Jawa. Hutan yang terkenal kelam, tempat orang membuang jin, pesugihan, bahkan hutan bunuh diri. Nggak ada nama penerima yang jelas di aplikasi itu. Di kolom catatan pengiriman, cuma tertulis satu kata, pulang. Bimo mendengus kasar. Pulang mata lu peyang, nggak jelas banget. Rutuk. Jalan utama sedang macet parah karena ada longsoran. Kalau dia memutar lewat jalan aspal biasa, butuh waktu 1 jam lebih. Pilihannya cuma satu, memotong jalan lewat jalur tanah yang membelah tepat di jantung Alas Ketonggo. Warga lokal nggak ada yang berani lewat situ, apalagi menjelang petang. Tapi Bimo, otaknya sudah buntu. Dia cuma memikirkan uang ongkir dan bonus tutup poin. Dia menyalakan motor bebeknya. Brum! Suara knalpot memecah kesunyian senja. Bimo nekat masuk ke mulut hutan. Begitu ban motornya menyentuh tanah lembab Alas Ketonggo, suasananya langsung berubah drastis. Seperti ada dinding kasat mata yang baru saja dia lewati. Udara sore yang tadinya hangat, tiba-tiba merosot tajam. Dingin. Bukan sejuk, tapi dingin yang menggigit kulit dan menusuk sampai ke tulang kering. Kresek, kresek. Roda motor melindas dedaunan busuk di tanah. Suara tonggeret, Vesau, yang tadinya bising di telinga, tiba-tiba senyap, mati total. Hening yang sangat tidak wajar. Seolah penghuni asli hutan ini sedang menahan napas, memperhatikan kedatangannya. Kabut putih mulai turun perlahan dari sela-sela pohon jati raksasa. Makin lama kabutnya makin tebal, menggulung menutupi jalan tanah. Pandangan Bimo mulai terbatas. Cuma sisa jarak 1 atau 2 meter di depan sorot lampu motornya. Dia merapatkan jaketnya yang lusuh. Sialan, dingin banget, batinnya. Bimo melirik ke kaca spion. Entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Dari sudut matanya di dalam spion, dia merasa melihat ada bayangan hitam yang sangat besar sedang berdiri di antara pepohonan.
ikut bergerak searah dengannya. Tapi saat Bimo menoleh ke belakang, kosong. Cuman ada kabut tebal. Halusinasi mata capek, gumamnya, mencoba menyangkal rasa tidak nyaman di perutnya. Dia terus menancap gas, semakin dalam masuk ke bagian hutan yang pepohonannya begitu rapat hingga menutupi sisa cahaya matahari. Gelap. Hingga tiba-tiba, sorot lampu kuning dari motornya berkedip pelan. Breybet, breybet. Suara mesin mulai batuk-batuk. Apaan nih? Jangan mati dong. Bensin masih full. Bimo panik. Tangannya memutar gas berkali-kali dengan kasar. Namun sia-sia. Pet. Lampu utama mati. Mesin motor mati mendadak. Semuanya menjadi sunyi senyap. Bimo kini terjebak sendirian. Tepat di tengah-tengah jalan setapak yang paling gelap, dikelilingi kabut tebal yang seakan hidup menelan tubuhnya. Dan suhu udara di sekitarnya tiba-tiba turun menjadi sedingin balok es. Coba posisikan diri kalian jadi Bimo malam itu. Di tengah hutan alas Ketonggo yang terkenal sebagai tempat membuang sial dan sarang makhluk halus. Mesin motor mati mendadak, gelap gulita. Cahaya cuma sisa dari layar HP yang baterainya tinggal 15%. Bimo turun dari motor. Kakinya menginjak tanah berlumpur yang terasa anehnya sangat dingin. Dia mencoba mengengkol kickstarter motornya berulang kali. Kosong. Sama sekali tidak ada tanda-tanda mesin mau menyala. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya bercampur dengan embun dari kabut tebal yang kini sudah setinggi dada. Sialan, kenapa harus di sini sih matinya? Gerutu Bimo dengan napas memburu. Hah. Suara napasnya sendiri terdengar begitu keras, memantul di antara batang-batang pohon jati raksasa. Heningnya hutan itu benar-benar tidak wajar. Biasanya, hutan di jam segini ramai dengan suara serangga malam atau burung hantu. Tapi ini, sepi. Seperti berada di dalam ruang kedap suara raksasa. Dan perlahan, udara mulai berubah. Bimo mengendus pelan. Ada aroma yang menguar dari balik kabut. Awalnya cuma bau tanah basah dan daun busuk. Tapi makin lama, baunya makin tajam. Menyengat hidung. Baunya seperti campuran daging busuk yang dibiarkan berhari-hari dan bau rambut terbakar. Perut Bimo langsung mual. Dengan tangan gemetar, dia menyalakan flashlight senter dari HP-nya. Cahayanya lemah, menembus kabut putih yang tampak seperti asap kental. Bimo memutuskan untuk menuntun motornya pelan-pelan. Dia tidak mungkin diam di sana. 1 langkah, 2 langkah. Suara ban motor yang menggilas ranting kering terdengar mengerikan di tengah kesunyian. Krek, krek. Setiap kali dia melangkah, Bimo, bulu kuduk di tengkuknya mohon, meremang hebat. cepat pulang. Perasaan diawasi itu semakin Aku kuat. takut di sini sendirian. Bimo terus menunduk, fokus melihat jalan tanah di depannya agar tidak tersandung akar pohon. Tiba-tiba, trak! Ujung sepatu Bimo menendang sesuatu yang keras di tanah. Bunyinya seperti logam yang beradu dengan batu. Bimo menghentikan langkahnya. Dia mengarahkan senter HP-nya ke bawah. Di antara dedaunan kering yang basah oleh embun, ada sebuah benda kecil memantulkan cahaya redup. Bimo membungkuk, mengambil benda itu. Jari-jarinya seketika kaku. Itu adalah sebuah cincin. Lebih tepatnya, cincin kawin emas yang bentuknya sudah sedikit penyok. Permata kecil di tengahnya hilang, menyisakan rongga kosong yang tampak seperti mata yang buta. Bimo mengusap lumpur yang menempel di bagian dalam cincin itu. Dia menyipitkan mata, membaca ukiran kecil di baliknya. Jantung Bimo seakan berhenti berdetak saat itu juga. Darahnya berdesir hebat. Di sana tertulis dengan jelas, Bimo dan Sari. Itu cincin istrinya. Sari, istrinya yang tadi pagi bertengkar hebat dengannya. Cincin yang tadi pagi dilempar tepat ke wajah Bimo sambil menangis histeris sebelum Sari pergi membawa koper. Tangan Bimo bergetar hebat. Kepalanya pusing. Tunggu dulu. Batinnya menjerit kebingungan.
Bagaimana mungkin cincin ini ada di sini? Jarak rumah mertuanya dengan alas ketonggo ini puluhan kilometer jauhnya. Tidak ada alasan logis Sari datang ke hutan bunuh diri ini. Dan yang paling membuat akal sehat Bimo nyaris runtuh. Cincin itu terasa sangat dingin. Bukan dingin karena udara malam, tapi dingin yang menusuk seperti dia sedang menggenggam sebongkah es kering. Dry ice. Dinginnya sampai membuat kulit jari Bimo perih. Kenapa cincin ini ada di tengah jalur gaib alas ketonggo? Dan mengapa energi dingin dari logam ini seakan menyedot kehangatan tubuhnya? Bimo menelan ludah dengan susah payah. Dia mengepalkan tangannya, memasukkan cincin aneh itu ke dalam saku jaketnya. Gengsinya dan sifat rasionalnya masih berusaha menekan rasa takut yang mulai meledak-ledak di dadanya. Ini pasti kebetulan, cuman kebetulan, bisiknya, mencoba menenangkan diri sendiri. Ada orang lain yang namanya sama. Bimo kembali memegang stang motornya, bersiap untuk kembali mendorong. Namun baru saja dia mengambil satu langkah maju, kresek, kerak. Langkah Bimo terhenti total. Matanya terbelalak menatap lurus ke depan. Suara itu bukan berasal dari ban motornya. Suara itu berasal dari balik semak-semak lebat yang gelap di sebelah kanannya. Cuma berjarak sekitar 3 meter dari posisinya berdiri, Bimo diam tak berkutik, mengunci napasnya. Lalu suara itu terdengar lagi. Dug, serek, dug, serek. Suara langkah kaki, menginjak dedaunan dan mematahkan ranting-ranting besar. Tapi ini bukan langkah kaki manusia biasa, aswa ataupun hewan babi hutan. Langkah itu sangat berat, sangat besar, terdengar berdentum di tanah. Dan yang paling mengerikan, langkah kaki itu berjalan dengan 2 kaki. Bimo mencoba melangkah perlahan ke depan. Srek. Makhluk di balik semak itu ikut melangkah. Dug! Bimo berhenti. Makhluk itu ikut berhenti. Sesuatu yang sangat besar dan berat di dalam kegelapan itu sedang berjalan berdampingan dengannya, memantaunya dari balik kabut. Pernahkah kalian berada di titik di mana rasa takut yang teramat sangat tiba-tiba berubah menjadi amarah yang meledak-ledak? Itulah mekanisme pertahanan diri manusia paling primitif. Dan malam itu, Bimo mencapai titik tersebut. Langkah kaki raksasa di balik semak itu mendadak berhenti. Hening kembali merajai alas ketonggo. Tapi hening kali ini terasa jauh lebih menekan. Seolah ada ribuan mata tak kasat mata yang sedang menatap Bimo dari balik kabut tebal. Bimo mencengkeram stang motornya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia mencoba mendorong motor bebeknya lagi, tapi sial. Tanah lumpur akibat embun hutan itu terlalu licin dan dalam. Ban motornya selip, terjebak. Bimo mengerahkan seluruh sisa tenaganya, menarik stang motor, tapi kakinya malah terpeleset akar pohon yang mencuat. Bruk! Motornya ambruk ke tanah berlumpur, menimpa kaki kirinya. Bimo jatuh tersungkur. Rasa sakit menjalar dari betisnya. Dan di detik itulah kewarasan Bimo putus. Semua tekanan hidupnya, tagihan pinjol yang meneror, omelan istrinya tadi pagi, bos yang menuntut target, dan sekarang motor sialan ini meledak menjadi satu. Bimo bangkit berdiri dengan napas memburu, matanya merah. Dia lupa sedang berada di mana. Dia lupa petuah orang tua Jawa tentang pantangan atau larangan saat berada di hutan angker. Jangan pernah sombong dan jaga lisanmu. Dengan tenaga penuh, Bimo menendang batang pohon jati raksasa di dekatnya. Buk! Bangsat! Teriak Bimo sekencang-kencangnya. Suaranya membelah kesunyian hutan, bergema memantul di antara pepohonan. Keluar lu semua, setan alas babi! Kalau berani jangan cuma main suara. Keluar lu anjang! Duit gue udah habis, istri gue minggat, gue udah nggak peduli. Mau bunuh gue. Sini maju bangsat! Kata-kata kotor, makian kasar,
dan sumpah serapah meluncur bebas dari mulutnya. Bimo menantang penguasa alas Ketonggo, menantang kegelapan, dan hutan itu menjawabnya. Seketika, suhu udara merosot drastis. Dinginnya bukan lagi di kulit, tapi terasa membekukan paru-paru setiap kali Bimo menarik napas. Sisa cahaya senja benar-benar hilang, digantikan pekatnya malam. Lalu Bimo mulai melihatnya, tanda-tanda itu. Di bata sorot cahaya HP-nya yang mulai meremang, di ujung pandangan matanya, ada bayangan-bayangan hitam. Sangat tinggi, kurus kering seperti galah, bergerak melesat cepat dari satu pohon ke pohon lain. Srek, srek, Bimo menoleh cepat ke arah bayangan itu. Kosong, cuma ada kabut. Tapi begitu dia melihat ke arah lain, dari sudut matanya, bayangan itu melintas lagi. Lebih dekat, nyali Bimo yang tadi berkobar, perlahan menciut. Amarahnya menguap digantikan teror murni. Tangannya bergetar hebat saat memegang HP. Secara refleks, tangan kirinya masuk ke dalam saku jaket, mencari sedikit rasa aman, menggenggam cincin kawin, istrinya yang tadi dia temukan. Tapi tunggu, ada yang salah. Cincin yang tadinya sedingin es kering itu, sekarang terasa hangat, sangat hangat, dan basah. Cairan kental terasa merembes dari sela-sela logam penyok itu membasahi jari-jarinya. Lengket, berbau anyir yang sangat kuat, seperti bau besi berkarat bercampur daging mentah. Bimo perlahan menarik tangannya dari dalam saku. Dia mengarahkan cahaya senter HP ke telapak tangannya. Matanya terbelalak, jantungnya seakan copot dari tulang rusuknya. Tangan kirinya berlumuran darah segar, merah pekat. Darah itu terus menetes dari cincin kawin yang kini tergeletak di telapak tangannya. Mengapa cincin tak bernyawa ini bisa mengalirkan darah segar? Misteri gila apa yang sedang menjebaknya? Belum sempat otak Bimo memproses kengerian itu, sebuah suara menghentikan aliran darahnya. Krek, krek. Suara napas sangat berat, serak, dan basah. Awas, suara itu tidak berasal dari balik semak-semak. Suara itu tidak berasal dari depan, belakang, atau sampingnya. Suara napas itu berasal dari atas, tepat dari dahan pohon jati raksasa yang baru saja dia tendang dan dia maki-maki. Bimo mematung, lehernya kaku. Dia tidak berani bergerak 1 milimeter pun. Jarak suara napas itu sangat dekat, seolah sesuatu itu sedang berjongkok tepat di dahan, tepat di atas kepalanya. Lalu, tes. Satu tetes cairan kental jatuh tepat di tengah dahi Bimo. Cairan itu hangat, berlendir, dan baunya sungguh luar biasa busuk, seperti bau bangkai hewan yang sudah membusuk berhari-hari, dicampur bau kotoran. Cairan kental itu perlahan mengalir turun dari dahinya, melewati batang hidungnya. Dengan seluruh tubuh yang gemetar hebat dan napas yang tertahan di tenggorokan, Bimo perlahan-lahan mengarahkan senter HP-nya dan mendongakkan kepalanya ke atas, menatap ke arah kanopi pohon yang gelap gulita. Bayangkan senter HP kalian perlahan menyorot ke atas, membelah pekatnya malam. Cahaya putih redup itu menembus kabut, menyapu dahan-dahan pohon jati raksasa. Dan di sana bertengger sesosok bayangan yang sangat besar. Ukurannya tidak masuk akal. Mungkin tingginya hampir 3 meter jika berdiri tegak. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam legam yang gimbal, basah oleh keringat dan kotoran. Bau busuk menyengat yang membuat perut Bimo mual tadi ternyata berasal dari tubuh makhluk ini. Dan yang membuat jantung Bimo seakan berhenti berdetak di tempat adalah sepasang mata merah menyala. Merah seperti bara api neraka yang menatap tajam ke arahnya, penuh dengan kebencian, amarah, dan rasa lapar. Makhluk itu menyeringai di dalam gelap, memamerkan taring-taring kuning yang panjang dan kotor. Air liur kental menetes dari sela-sela taringnya.
Genderuwo, sang penguasa absolut alas Ketonggo, iblis yang baru saja ditantang dan dicaci maki oleh Bimo. Brak! Dahan pohon sebesar paha orang dewasa itu patah saat makhluk raksasa itu melompat turun. Tanah bergetar hebat ketika kedua kaki besarnya menghantam bumi, hanya berjarak kurang dari 2 meter di depan Bimo. Otak Bimo lumpuh. Logikanya hancur berantakan. Gengsi dan kesombongan yang tadi meluap-luap, kini menguap tak bersisa, digantikan oleh teror murni yang membekukan tulang belakang. Dalam sepersekian detik, insting bertahan hidup mengambil alih. Bimo memutar tubuhnya dan berlari. Ia membuang HP-nya begitu saja. Gelap total. Ia berlari membabi buta ke dalam hutan yang pekat. Ranting-ranting tajam menyabet wajahnya, merobek jaketnya, meninggalkan sayatan-sayatan perih di kulit. Kakinya berkali-kali tersandung akar pohon yang mencuat, ia jatuh terjerembab ke lumpur, tapi ia merangkak, bangkit lagi, dan terus berlari sekuat tenaga. Di belakangnya terdengar suara langkah raksasa mengejar dengan santai, namun pasti. Dug, dug, dug. Suara pepohonan kecil patah diterjang. Makhluk itu menghancurkan apa saja yang menghalanginya. Tolong, tolong. Bimo merintih dalam hati. Napasnya terasa membakar tenggorokan. Paru-parunya seperti ditusuk ribuan jarum. Kakinya mulai kebas. Di tengah kepanikan yang luar biasa, mata Bimo menangkap sebuah celah sempit di bawah formasi akar pohon beringin tua yang melilit tebing batu. Tanpa berpikir panjang, Bimo merosot masuk ke dalam lubang itu. Sempit, pengap, dan berbau tanah basah. Ia meringkuk sekecil mungkin, menarik lututnya rapat ke dada, dan menutup hidung serta mulutnya dengan kedua tangan agar suara napasnya tidak terdengar. Tubuhnya bergetar hebat. Giginya bergemeretak tak terkendali. Ia menggigil ketakutan. Dug! 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 Langkah raksasa itu melambat. Makhluk itu kini berada tepat di luar celah akar beringin. Bimo bisa mendengar suara napasnya yang serak dan basah sangat dekat. Khrrr! Khrrr! Makhluk itu sedang mengendus udara, mencari aroma ketakutan mangsanya di dalam kegelapan. Di dalam lubang yang sempit itu, pertahanan mental Bimo runtuh. Ia menangis. Air mata penyesalan bercampur keringat dan lumpur mengalir deras di pipinya. Ya Allah, gue bakal mati di sini, jerit batinnya penuh keputusasaan. Daging gue bakal dicabik-cabik, tulang gue bakal dipatahin. Gak akan ada yang nemuin mayat gue. Gak akan ada yang tahu gue mati membusuk di hutan kutukan ini. Tangan kirinya masih menggenggam erat cincin kawin istrinya yang berlumuran darah segar. Tiba-tiba, ingatan kejadian tadi pagi menghantam kepalanya dengan sangat keras. Saat Sari, istrinya, mengemas koper sambil menangis, terisak-isak, Bimo bukannya menahan atau meminta maaf. Ia malah membanting pintu lemari. Kata-kata terakhir yang ia teriakkan pada wanita yang sudah menemaninya dari nol itu adalah, "Pergi sana! Pergi yang jauh sekalian! Mati aja lu di jalan, biar gue nggak pusing lihat muka lu!" Dada Bimo sesak luar biasa. Rasa bersalah menindiknya lebih berat dari ribuan ton akar beringin di atasnya. Gue yang bajingan, tangis Bimo dalam hati yang tercabik-cabik. Gue yang kasar, gue yang egois, gue yang pantas mati. Bukan Sari. Sekarang, ucapan kotor gue berbalik ke gue sendiri. Kematian beneran datang jemput gue. Ia mendekapkan cincin yang basah oleh darah itu ke bibirnya. Kehangatan aneh dari logam itu seolah menjadi satu-satunya pelukan terakhir dari istrinya. Maafin aku, Sar. Maafin aku. Aku belum sempat bahagiain kamu. Bimo memejamkan mata, pasrah. Ia berharap jika ia diam tak bergerak dan menerima ajalnya, mungkin makhluk itu akan pergi atau setidaknya membunuhnya dengan cepat. Di luar, suara langkah berat itu mulai menjauh. Duk, srek, duk, srek, mengecil, menjauh.
Dan akhirnya, hening. Bimo perlahan membuka kelopak matanya. Napasnya mulai sedikit teratur. Ia mengusap air mata. Apakah ia selamat? Namun semesta rupanya belum selesai menghukum kesombongannya. Di dalam saku celananya, dari HP jadul cadangan yang biasa ia pakai khusus untuk menerima orderan. Tet. Suara alarm pengingat deadline orderan berbunyi dengan volume maksimal. Suaranya yang melengking membelah kesunyian malam alas Ketonggo dengan sangat tajam. Mata Bimo membelalak horor. Darahnya seakan membeku seketika. Krak! Akar beringin tebal di depan wajahnya tiba-tiba hancur ditarik paksa dari luar. Serpihan kayu berhamburan. Dari balik celah yang terbuka, wajah iblis dengan mata merah menyala itu mengintip tepat ke arah Bimo. Jarak wajah mereka hanya sejengkal. Makhluk itu menyeringai sangat lebar. Sebuah tangan raksasa berbulu dengan kuku-kuku hitam yang tajam melesak masuk ke dalam celah. Tangan itu mencengkeram erat pergelangan kaki kiri Bimo. Kuku-kukunya menembus celana jeans dan menancap dalam ke dagingnya. Bukan! Ampun! Bimo menjerit histeris hingga urat lehernya menonjol. Tapi semuanya sudah terlambat. Dengan satu tarikan kasar dan bertenaga luar biasa, tubuh Bimo diseret paksa keluar dari tempat persembunyiannya. Diseret tanpa ampun menuju kegelapan maut alas Ketonggo yang tak berujung. Coba bayangkan rasanya diseret oleh tenaga yang setara dengan traktor raksasa. Tanah berbatu, ranting berduri, dan akar-akar tajam merobek punggung dan tangan Bimo. Dia menjerit sejadi-jadinya, tapi suaranya tertelan oleh pekatnya alas Ketonggo. Kuku-kuku hitam yang menancap di pergelangan kakinya terasa seperti besi panas yang menembus sampai ke tulang. Bimo tahu, ini adalah akhir. Dia akan mati di koyak-koyak iblis ini sebagai bayaran atas mulut kotornya. Dalam keputusasaan yang absolut, tanpa sadar, tangan kirinya menggenggam cincin kawin itu semakin erat, sangat erat. Saking kuatnya dia mengepal, bagian cincin yang tajam karena permatanya hilang, menusuk dan merobek telapak tangannya sendiri. Seret. Darah segar Bimo mengucur deras, membasahi logam dingin itu. Rasa perih yang amat sangat menyengat sarafnya. Tapi anehnya, rasa sakit dari luka itu justru menjernihkan pikirannya sedetik. Di tengah kegelapan dan teror yang menyeretnya menuju maut, ingatan Bimo terlempar ke 5 tahun lalu, hari pernikahannya. Saat dia mengucapkan ijab kabul, saat dia memasangkan cincin utuh itu ke jari manis Sari, saat dia berjanji di hadapan Tuhan untuk menjaga wanita itu, bukan untuk menghancurkan mentalnya dengan caci maki. Air mata Bimo tumpah ruah. Bukan lagi karena takut mati, tapi karena penyesalan yang begitu dalam. Ya Allah, batinnya menjerit. Kalau aku harus mati di sini sebagai balasan dosaku, aku ikhlas. Tapi tolong jaga Sari. Ampuni mulut kasarku. Dan tepat di detik Bimo mengikhlaskan segalanya dan mengakui kesalahannya, keajaiban gila itu terjadi. Cincin berlumuran darah di genggamannya tiba-tiba memancarkan hawa yang sangat panas. Bukan panas api yang membakar, melainkan kehangatan yang luar biasa kuat. Kehangatan itu menjalar dari telapak tangannya, mengalir ke pembuluh darah, membalut seluruh tubuhnya. Makhluk raksasa yang menyeretnya tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kerar! Gender Uwo itu melolong memekakkan telinga. Suaranya perpaduan antara raungan binatang buas dan jeritan kesakitan manusia. Cengkeraman kuku tajam di kaki Bimo terlepas begitu saja. Makhluk itu melangkah mundur, menutupi wajahnya yang mengerikan seolah cahaya atau energi dari tubuh Bimo menyilaukan matanya yang merah menyala. Iblis itu membenci kemurnian. Ia membenci penyesalan yang tulus. Bimo menatap makhluk itu mundur di telan kabut yang berputar hebat.
kepalanya terasa sangat ringan. Pandangannya mengabur, dan perlahan semuanya menjadi gelap. Bimo pingsan. Suara kicau burung pipit dan gemerisik daun yang ditiup angin pagi menembus gendang telinganya. Sinar matahari yang hangat menyengat kelopak matanya. Bimo perlahan membuka mata. Silau. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba mengumpulkan kesadarannya yang berserakan. Dia tidak berada di tengah hutan gelap. Bimo terbaring di atas rerumputan basah di pinggir jalan aspal. Batas luar, alas, Ketonggo. Tidak jauh darinya, motor bebeknya tergeletak hancur, stangnya bengkok dan bodinya pecah berantakan. Bimo mencoba bergerak. Ia mengerang kesakitan. Kaki kirinya, kaki yang semalam dicengkeram patah dan membengkak parah, dipenuhi luka robek bekas kuku yang mulai mengering. Tubuhnya penuh memar dan sayatan. Itulah penebusannya. Harga yang harus dia bayar untuk kesombongannya semalam. Nyawanya diampuni, tapi raganya membawa peringatan permanen. Tiba-tiba, suara deru mobil pickup berhenti di dekatnya. Beberapa warga lokal turun dengan wajah panik. "Ya Allah, Mas, Masnya nggak apa-apa?" seru seorang bapak tua berbaju batik usang berlari menghampiri Bimo. "Astagfirullah, kakinya hancur begini. Masnya semalam lewat hutan ya?" Bimo hanya bisa mengangguk lemah. Air matanya kembali menggenang. Bapak itu menggeleng-gelengkan kepala dengan napas lega bercampur ngeri. Mas ini beruntung banget masih hidup. Bersyukur Mas semalam nyasar masuk alas Ketonggo. Kalau Mas semalam nekat lewat jalan aspal utama jam 6 maghrib, Mas udah mati." Bimo tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Maksud Bapak? "Jalan utama longsor parah semalam, Mas. 3 mobil tertimbun tanah dari tebing. Nggak ada yang selamat satupun. Akses jalan putus total," jelas Bapak itu dengan nada gemetar. Dada Bimo seakan dihantam palu godam. Nafasnya tercekat. Orderan fiktif itu, titik koordinat yang kabur itu, catatan pengiriman bertuliskan pulang. Itu bukan glitch aplikasi. Itu bukan orang iseng. Itu adalah campur tangan Tuhan. Entah melalui doa istrinya yang menangis semalaman, atau almarhum ayahnya yang tak ingin melihat anak laki-lakinya mati sia-sia dalam keadaan penuh dosa. Sesuatu yang baik telah mencegatnya dari maut di jalan utama, memaksanya masuk ke hutan gaib itu, bukan untuk membunuhnya, tapi untuk menghancurkan kesombongannya agar ia bisa terlahir kembali menjadi manusia. Tangan kiri Bimo perlahan membuka. Cincin kawin yang penyok dan kehilangan permatanya itu masih ada di telapak tangannya. Darahnya sudah mengering. Cincin itu kini kembali menjadi logam biasa yang dingin. Tidak ada lagi sisa gaib, tapi bagi Bimo, cincin retak itu adalah simbol pernikahannya. Rusak, cacat, tapi masih emas, masih bisa diperbaiki. "Pak!" Suara Bimo parau dan bergetar. Boleh saya pinjam HP-nya? HP saya hilang di dalam." Bapak itu segera menyerahkan ponsel lawasnya. Dengan jari gemetar, Bimo menekan nomor yang sangat ia hafal di luar kepala. Nomor istrinya. Panggilan tersambung. Terdengar isak tangis tertahan dari seberang sana. Sari belum tidur semalaman. Kali ini, tidak ada nada tinggi dari mulut Bimo. Tidak ada ego yang tersisa. Hatinya telah sembuh justru setelah dihancurkan oleh ketakutan terdalamnya. "Sari," suara Bimo pecah bersamaan dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya yang penuh lumpur. Maafin aku, Sar, aku salah. Tolong, izinin aku pulang." Di ujung sana, tangis Sari meledak. Kalian tahu, hukum karma pala, sebab akibat, di tanah Jawa itu nyata. Apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang akan menarik energi dari semesta. Kalau kau menebar caci maki di tempat yang salah,
iblis akan datang menjemputmu. Tapi kalau kau punya kerendahan hati untuk menyadari kesalahan dan bertaubat, cahaya sekecil apapun akan menuntunmu pulang. Jaga lisan kalian, karena di dalam gelap kita tidak pernah benar-benar sendirian.